pada mata yang meliputi tajam visus, kemudian segmen anterior, yang terakhir segmen posterior menggunakan alat yang dinamakan oftalmoskop. Segmen anterior sendiri meliputi keseluruhan yang wajib dilakukan sebelum segmen anterior, yaitu melakukan pemeriksaan tajam visus menggunakan kartu sinetron atau dinamakan ECA. Ya, ini sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya memperkenalkan alat yang saya akan gunakan untuk pemeriksaan terlebih dahulu. Di sini ada trial frame. Ini gunanya untuk melakukan koreksi pada mata dan untuk melakukan tajam visus juga. Terus kemudian di sini ada pinhole. Ini pinhole ini nanti ada lubang kecil di tengahnya sini. Terus kemudian di sini ada occluder. Terus kemudian ini ada oftalmoskop untuk melihat segmen posterior. Terus kemudian di sini ada pen lab, dan ini ada loop, dan ini adalah trial frame. Ini untuk spheris yang negatif, yang merah, dan yang putih ini spheris positif. Terima kasih. Langkah selanjutnya, di sini saya melakukan anamnesis pada pasien untuk mengetahui keluhan yang diderita pada pasien. Di sini, Pak, perkenalkan ya, saya ke depan. Bapak dengan siapa? Bapak Joko. Bapak Joko, umurnya berapa? 40 tahun, Bapak. 40 tahun. Tempat tinggalnya di mana? Di Gunung, Dok. Di Gunung. Sudah menikah ya, Pak ya? Sudah, Dok. Sudah berkeluarga ya, Pak ya? Sudah punya anak? Iya. Di sini keluhannya apa, Pak? Ini, Dok, saya kalau melihat jadi buram gitu, Dok. Oh, jadi buram di mata sebelah mana, Pak? Yang kanan, Dokter. Mata yang kiri buram atau tidak? Yang kiri tidak, Dok. Tidak. Itu keluhannya sejak kapan, Pak? Sudah lama sebenarnya, Dok. Tapi jadi lebih parah nambah buram itu sekitar 6 bulanan ini. Oh, begitu. Sebelumnya sudah diobati? Belum, Dok. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa ya, Pak ya? Saya ini di rumah itu jadi pandai besi, Dok. Oh, pandai besi. Oh ya. Pandai besi itu saudara Bapak ada keluhan yang sama seperti ini? Iya, ada, Dok. Oh iya. Di sini saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui keluhan kita pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mari nanti Bapak di situ saya periksa. Terima kasih. Bapak, ini langkah selanjutnya saya melakukan pemeriksaan tajam visus menggunakan kartu ECA. Nanti Bapak di sini kan Bapak keluhannya pada mata yang sebelah kanan, sini kan melakukan pemeriksaan pada mata yang sebelah kanan menggunakan trial frame atau kacamata coba. Nanti Bapak ini yang sebelah kiri saya tutup dulu ya, Pak ya. Nanti Bapak silakan dicoba. Ya, seperti ini, Dok. Iya, nanti pandangannya tegak lurus, ini jaraknya 6 meter. Nanti saya kasih tunjuk huruf yang di situ. Nanti silakan Bapak langsung menjawab ya, jangan terlalu lama. Nanti jawab saja secepatnya. Ya, terima kasih. Baik, Dok. Ya. Pak, ini apa Pak? Hurufnya? Tidak terlihat, Dokter. Ya, baik. Karena huruf paling atas tidak terlihat, di sini saya mencoba untuk mengoreksi pada mata kanan menggunakan pinhole. Apakah ada perbaikan atau tidak? Ya, Bapak ini kan di sini tadi angka paling atas tidak terlihat pada mata kanan. Di sini saya mencoba untuk mengoreksi mata pada kanan. Apakah ada kelainan pada media refraktanya atau anatominya? Di sini saya menggunakan pinhole. Nanti saya kasihkan pada mata yang sebelah kanan. Ya, silakan dicoba Bapak. Baik, Dok. Ya, nanti saya akan kembali tes pada Bapak di situ ya. Nanti silakan Bapak menyebutkan secepatnya. Saya yang tunjuk. Terima kasih. Mengerti Bapak? Mengerti, Dok. Ya. Ini apa Pak? Tidak terlihat, Dokter. Tidak terlihat. Oh iya, karena huruf paling atas tidak terlihat dan sudah saya koreksi menggunakan pinhole. Di sini berarti
pasien mengalami gangguan pada anatomis. Jika dikasih pinul dia ada perbaikan, berarti dia ada keluhan di media refraktanya. Ya, karena tadi sudah dilakukan koreksi pada pinul, tetapi tidak ada perbaikan. Di sini saya selanjutnya maaf ya Bapak ya, saya lepas dulu. Di sini pinulnya saya lepas, kemudian saya melakukan pemeriksaan menggunakan hitung jari. Nanti saya tetap jaraknya 3 meter, nanti Bapak saya kasihkan jari saya, ini angka berapa, nanti nyebutin ya Bapak ya. Ya. Nanti Bapak, Oke. ya posisi masih tegak lurus, nanti saya posisi di sana jaraknya 6 meter. Ini masih dipakai Bapak? Iya dok. Ya, ini angka berapa Bapak? Tidak terlihat dok. Ini angka berapa Bapak? Tidak terlihat. Ya, karena di sini tidak terlihat menggunakan hitung jari, kemudian saya maju 1 langkah. Ini angka berapa Bapak? Tidak terlihat dok. Ini angka berapa? Tidak terlihat dok. Ya, ini karena saya tidak pasien tidak melihat, saya maju 1 meter sampai pasien melihat. Misalkan pasien tidak melihat, saya maju sampai 1 meter di depan pasien. Jika pasien masih tetap tidak bisa melihat, saya menggunakan pemeriksaan lain, yaitu melambaikan tangan. Ya, ini pasien sudah saya periksa dari jarak 1 meter, tetapi pasien juga tidak bisa melihat hitungan jari yang saya tunjuk. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan melambaikan tangan dengan jarak 6 meter dari sana. Nanti maju sampai pasien melihatnya. Nanti pasien akan mengikuti lambaian tangan saya mengarahnya kemana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nanti Bapak menunjukkan ya Pak ya, arah tangan saya mengarah kemana. Iya dok. Mengerti Bapak? Oke dok. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Ya, ini Bapak, ini saya melakukan melambaikan tangan. Nanti arahnya kemana Bapak tunjuk ya, sebutkan ya Pak ya. Ini arahnya kemana Bapak? Tidak terlihat dok. Tidak terlihat. Ini kanan saya lambaian tangan terlihat atau tidak Bapak? Tidak terlihat dok. Tidak terlihat. Ya, kalau begitu saya maju 1 meter. Ini saya tak lambaian tangan, Bapak terlihat atau tidak? Tidak terlihat dok. Tidak terlihat. Maju lagi 1 meter sampai di depan pasien dengan jarak 1 meter. Kalaupun pasien tidak bisa melihat. Ya, ini pasien sudah saya periksa menggunakan lambaian tangan dengan visinya 1/300, tetapi pasien tidak melihatnya. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan menggunakan pen lab atau lampu senter dengan jarak 1 meter di depan pasien. Nanti pasien dilakukan tes lampu terang dan lampu gelap, terus kemudian arah pen labnya kemana untuk mengetahui proyeksinya pada lampu. Terus kemudian sebelumnya lampunya dimatikan terlebih dahulu, lampu ruangannya. Terima kasih, Bapak mengerti? Oke dok. Ya. Baik, di sini lampu sudah saya redupkan. Pasien selanjutnya saya lakukan pemeriksaan pada mata pasien dengan pemeriksaan jarak 1 meter di depan pasien. Pak, ini nanti Bapak saya sampling. Nanti Bapak menyebutkan ini lampunya nyala atau tidak. Iya dok. Ya, dari jarak atas. Ini lampunya nyala tidak Bapak? Nyala dok. Ini nyala tidak Bapak? Tidak. Ini nyala tidak? Nyala dok. Ini nyala tidak Bapak? Nyala. Ya. Ini nyala Bapak tidak? Nyala dok. Ini nyala tidak? Nyala. Ya. Berarti pasien visusnya seperempat terhingga. Kemudian saya akan mengarahkan lampu senter ini dan pasien menyebutkan kemana arah pada lampu senter ini. Bapak, ini nanti lampu senternya saya akan mengarahkan. Nanti Bapak menyebutkan ya. Ini arahnya kemana Bapak? Atas bawah dok. Pak. Ini? Kanan kiri dok. Ya. Berarti pada pasien ini visusnya seperempat terhingga leg proyeksinya bagus. Karena pasien dapat menyebutkan arah kemana senter itu pergi. Terima kasih Bapak.
Pak, ini tadi kan mata yang sebelah kanan mengalami keluhan diperiksa terlebih dahulu. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan pada mata yang sebelah kiri. Ini nanti kemudian occludernya saya akan pindah ke sebelah kanan. Nanti kacamatanya dipakai Bapak. Nah, seperti awal tadi pemeriksaannya yaitu menggunakan kartu Snellen dengan jarak 6 meter, penerangannya cukup, posisi tegak lurus ya Bapak ya. Nanti saya akan perintahkan ini bacanya apa, nanti Bapak segera aja menjawabnya. Jangan terlalu lama ya Bapak ya. Ya, kalau seandainya ini sudah tidak jelas, nanti Bapak bilang tidak jelas kok. Begitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya mau melakukan pemeriksaan. Ini apa Bapak? 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 Ya, karena pasien dapat melihat dengan jarak 6/6, maka visus pasien tidak ada masalah ataupun dikatakan normal. Ya, di sini saya selanjutnya melakukan pemeriksaan pada segmen arteriol pada pasien. Di sini alat yang saya gunakan yaitu loop, terus kemudian magnet atau sampler. Sebelum melakukan tindakan pada pasien, awal terbaiknya dulu kita melakukan desinfektan pada diri kita sendiri, melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, kita sudah melakukan cuci tangan. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan pada segmen arteriol. Sebelumnya saya persiapkan alat dulu. Kemudian mencoba lampu dan pasien sudah tersedia di depan. Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Bapak. Yang saya periksa mata sebelah kanan dulu. Nanti diharapkan untuk kerjasamanya ya Pak ya. Terus kemudian yang pertama selanjutnya saya melakukan pemeriksaan. Ya, langkah pertama kita melakukan pemeriksaan pada segmen anterior, yaitu pada supercilianya. Di sini saya temukan distribusinya rata, tidak ada rontok. Terus kemudian simetris, terus kemudian warnanya hitam. Terus kemudian pada palpebranya, terus kemudian di sini tidak ada sikatrik, tidak ada ophthalmus, tidak ada ptosis, tidak ada trail, tidak ada sikatrik. Terus kemudian pada silia yang atas, kemudian di situ tidak ada kerontokan, distribusinya merata, tidak ada entropion ataupun ektropion. Terus kemudian kemudian saya akan melakukan palpebra superior untuk membalikkan. Terus kemudian itu dibalikkan, nanti dilihat nanti di dalamnya palpebra di mana ada kelainan atau tidak, ada bimaritis atau tidak. Terus kemudian pada palpebra yang inferior di situ dilihat distribusinya rata, warnanya hitam, tidak ada kerontokan. Terus kemudian saya lihat juga tidak ada kelainan. Ya, selanjutnya sini saya melakukan pada korneanya. Di situ korneanya lambungnya reguler, terus kemudian tidak ada sikatrik, tidak ada erosi, terus kemudian tidak ada trichiasis. Terus kemudian pada COA-nya di situ COA-nya jernih, tidak ada flare, terus kemudian tidak COA-nya
normal, tidak dangkal maupun terus kemudian pada irisnya di situ warnanya kecoklatan, tepinya reguler. Ya, di sini saya lakukan pemeriksaan pada lensa, yaitu namanya pemeriksaannya iris shadow. Apakah ada kekurangan pada lensa atau tidak? Ya, pada hasil iris shadow tes pada pasien ini ditemukan yaitu iris shadow-nya pseudo positif. Di sini saya melakukan pemeriksaan segmen anterior pada mata yang sebelah kiri. Dari pemeriksaan awal dari atas, persilihannya di sini normal, tidak ada keluhan. Terus kemudian pada palpebranya juga tidak ada lagostalmus ptosis maupun tidak ada sikatrik. Terus kemudian saya buka. Kemudian palpebra yang dalamnya tidak ada kelainan, terus kemudian pada silianya dia tidak ada kerontokan, terus distribusinya merata, tidak ada entropion maupun ekropion, terus kemudian tidak ada sekret kotor, tidak lengket juga, terus kemudian pada palpebra yang bawah juga sama, tidak ada kelainan. Terus kemudian selanjutnya saya melakukan pemeriksaan pada kornea. Di situ lengkungnya yaitu reguler, tidak ada trichiasis, tidak ada erosi. Terus kemudian tidak ada edem pada kornea. Terus kemudian korneanya jernih. Ya, di sini kita memeriksa pada COA-nya. Di situ COA-nya dia dalam. Terus kemudian di situ COA-nya jernih, tidak ada flare. Terus kemudian pada irisnya dia reguler, tidak ada koloboma iris. Terus kemudian diameternya 3 sampai 5 normal, yaitu refleks pupilnya dia positif kemudian cepat. Terus kemudian dia tidak ada simetria anterior maupun posterior. Terus kemudian selanjutnya saya melakukan pemeriksaan shadow test untuk melihat di situ adanya katarak atau tidak. Di sini saya melakukan pemeriksaan shadow test. Ya, pemeriksaan shadow test yaitu dia negatif. Ya, ini kita melakukan pada manekin. Tetapi kalau seandainya kita melakukan pada pasien sungguhan, diharapkan untuk profesionalismenya. Menyenterinya tidak terlalu lama, kita peduli dengan kenyamanan pasien supaya pasien merasa tidak dirugikan, merasa nyaman, sehingga pemeriksaannya pun kooperatif. Ya, karena ini pada mata yang sebelah kiri, karena lensanya dia tidak ada kelainan, lensanya masih normal. Di sini saya akan memeriksa pada segmen posterior menggunakan alat dinamakan ophthalmoscope. Di sini yaitu kita cara memakainya yaitu dinyalakan terlebih dahulu, putar, terus kemudian dicek dulu. Ini lampunya, kita atur lampu yang paling kecil. Terus kemudian kita atur ini di tengah-tengah, terus kemudian dinolkan. Nah, terus kemudian saat untuk memeriksa pasien diharapkan lampunya redup, tidak terang. Terus kemudian ini dipegang karena pada mata kiri kita megangnya sebelah mata yang tangan yang sebelah kanan. Terus kemudian ditempelkan ke mata yang sebelah kiri. Terus cara megangnya gini. Ini untuk mengalihkan ini, terus ini untuk jaraknya. Antara nanti untuk memeriksa refleks fundus itu jarak kurang lebihnya 30 cm. Terus kemudian setelah refleks fundus terlihat, misalkan terlihatnya merah keorengan, terus kemudian kita maju sampai kurang lebihnya 2 cm. Nanti baru bisa kita melihat pada segmen posteriornya seperti apa. Diharapkan pasien dan dokter supaya tidak bertubrukan, manekin dan dokternya diharapkan untuk berdiri di samping pasien. Pasien menghadap lurus ke depan, jangan melihat center. Setelah itu baru dokter melihat dari jarak refleks fundus seperti ini. Terus kemudian
kita kurang lebihnya 30 cm, terus kemudian lampu diredupkan dulu, ini sudah diredupkan, terus kemudian refleks fundus sudah terlihat, di sini refleks fundus yaitu merah keorangan, terus kemudian kita maju, sampai terlihat makulanya, terus kemudian cup and disk-nya sampai maju, kemudian dinilai pembuluh darahnya. Terus kemudian di situ ada segmen posteriornya jernih atau tidak, terus kemudian ada abrasio retina atau tidak. Ada, terus jika sudah, selanjutnya pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih. Sekian pemeriksaan dari segmen posterior, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Karena pemeriksaan mata ini sudah selesai, selanjutnya saya melakukan cuci tangan kembali. Sama, melakukan cuci tangan 6 langkah. Membasuhnya, tunggu sampai selesai. Ya, Bapak, untuk hasil dari pemeriksaan yang tadi saya sudah lakukan, daripada mata keluhan Bapak yang sebelah kanan dan pemeriksaan mata sebelah kiri juga, untuk keluhan yang kabur pada mata kanan Bapak ini dari hasil pemeriksaan dapati lensa yang keruh, Bapak. Terus ya dok? Iya, lensa yang keruh, tetapi pada mata yang sebelah kiri itu masih jernih, masih bagus penglihatannya. Nah, kemudian oleh karena pemeriksaan mata yang keruh, itu nanti rencana saya akan rujuk ke dokter spesialis mata. Seperti itu dok. Oke,